You determine your own value. 야, 왜 이렇게 미끄러운 거야, 이거? 야, 우리 밖에 밥 처먹는데 미안해서 어떡하냐? Cerita dimulai dengan gambaran Korea Selatan sebagai salah satu negara teraman di dunia. Namun, kenyataannya tersembunyi sisi gelap yang menghantui, seperti maraknya perundungan di sekolah dan tingginya angka depresi akibat kegagalan menjadi pegawai negeri. Lalu kita diperkenalkan dengan Jung Tae, seorang pria pengangguran yang memikul beban berat karena selalu diremehkan. Selama 3 tahun berturut-turut, ia gagal dalam ujian CPNS. Hari itu, ia kembali mengalami kemalangan, terlambat datang ke kelas bimbingan dan dimarahi oleh gurunya sendiri, hingga emosinya memuncak. Dalam benaknya, ia membayangkan melepaskan tembakan secara brutal menggunakan senapan. Untungnya, itu hanya imajinasi. Meski terdorong oleh kemarahan dan rasa sakit hati, ia masih mampu mengendalikan pikirannya berkat sesi konsultasi dengan psikolog. Ternyata Jung Tae memiliki kondisi mental yang labil dan mudah kehilangan kendali saat tertekan. Psikolog menyarankannya untuk menenangkan diri dan belajar mengelola pikirannya. Sayangnya, kos-kosan tempat ia tinggal sangat bising dan penuh gangguan, membuatnya kesulitan fokus belajar dan semakin frustasi. Di sisi lain, muncul sosok Lee Do, seorang polisi jujur yang menjunjung tinggi tugas melindungi masyarakat. Di waktu yang sama, Detektif Sersan Seo menerima laporan tentang kematian seorang pria yang ditemukan tergantung di kamar kontrakannya. Di sana ditemukan banyak peluru, hal yang mencurigakan mengingat larangan keras kepemilikan senjata di Korea. Sersan Seo menghubungi seniornya, Lee Do, yang dulunya adalah anggota pasukan khusus dan paham soal persenjataan. Saat menyelidiki tempat kejadian, Lee Do menemukan ratusan peluru tersembunyi di langit-langit kamar korban. Malam harinya, Lee Do makan malam bersama Kapten Choi, atasan sekaligus ayah angkatnya. Ternyata Lee Do adalah yatim piatu sejak kecil karena seluruh keluarganya dibunuh saat perampokan. Saat kecil, ia sempat ingin membalas dendam, namun dicegah oleh Kapten Choi yang kemudian merawatnya hingga dewasa. Kapten Choi menasihatinya untuk tetap tenang dalam menangani kasus ini. Hubungan Lee Do dan anak perempuan Kapten Choi juga dekat karena tumbuh bersama, bahkan dianggap seperti saudara kandung. Sepulang ke apartemen, Lee Do terus memikirkan peluru yang ia temukan, yang entah kenapa membangkitkan trauma masa lalunya, meski belum terungkap secara jelas penyebabnya. Esoknya Lee Do dan asistennya yang bernama Jonggu yang melakukan patroli. Di perjalanan, mereka bertemu Oh Kyeon Suk, seorang ibu yang memblokade pintu masuk perusahaan. Jonggu menegur ibu itu, namun Lee Do mengenalnya dan menjelaskan bahwa ibu tersebut menuntut keadilan atas kematian anaknya setahun lalu yang dipaksa bekerja sampai meninggal, tapi tidak mendapat tanggung jawab dari perusahaan. Di tempat lain, seorang petugas PDAM wanita mengecek rumah pelanggan bernama Jeon Won Seong. Pada saat itu, ia merasa terganggu dengan tatapan pria itu. Saat memperbaiki aliran air, ia melihat ada gelang GPS di kaki Won Seong yang menandakan ia mantan narapidana. Ketika mencoba kabur, pria itu justru mengunci pintu. Beruntung, sinyal gelang terdeteksi dan Lee Do bersama Jonggu segera datang menyelamatkan. Jonggu memeriksa gelang dan memperingatkan Won Seong agar tidak berbuat macam-macam. Namun, pria itu diam-diam malah hampir menyerangnya dengan sumpit, tapi berhasil dihentikan oleh Lee Do. Merasa dipermalukan, pria itu bersumpah akan membalas dendam. Ia merasa dijauhi karena statusnya dan kehilangan ibunya yang tak diketahui keberadaannya. Sementara itu, kondisi mental Jung Tae semakin memburuk karena lingkungan kos yang tak kondusif. Ia kesal karena sambal tumis terinya dicuri dan tidak mendapat dukungan dari pemilik kos. Pada suatu malam, ia terganggu oleh suara pasangan di kamar sebelah. Setelah berulang kali memperingatkan tanpa hasil, ia akhirnya kehilangan kendali. Jung Tae benar-benar mengambil senjata api dan menembak pasangan itu. Kali ini bukan ilusi, ia benar-benar memiliki senjata. Sumber senjata itu belum diketahui. Setelah itu, ia juga membunuh pencuri sambalnya dan terus menyerang penghuni lainnya tanpa pandang bulu. Saat peristiwa mengerikan ini terjadi, Lee Do dan Jonggu segera bergerak ke lokasi setelah mendapat laporan penembakan. Dengan keahliannya, Lee Do memadamkan listrik dan berhasil melumpuhkan Jung Tae. Kejadian ini menjadi viral dan mengguncang masyarakat. Karena seriusnya kasus ini,
Komandan Yun Won Cheol meminta Sersan Seo untuk menyelidiki, namun ia menyerahkannya kepada Lee Du yang lebih berpengalaman. Lee Du segera mengamankan senapan dari tempat tinggal Jung Tae dan merakitnya, menunjukkan keahliannya dalam persenjataan. Ia mengidentifikasi senjata tersebut sebagai senjata asli. 2 di antaranya adalah AK-47 buatan Rusia dan M4 rifle dari Amerika. Lee Du menduga kasus ini berkaitan dengan peluru yang ditemukan sebelumnya. Ia mencurigai adanya jaringan penyelundupan senjata ke Korea. Di sisi lain, seorang gangster bernama Gong Sok-ho mengkhianati bosnya, Kim Dok-hyun, dan merebut seluruh bisnis ilegalnya. Setelah itu, ia menyuruh anak buahnya menyiksa bos Kim hingga tewas. Cerita berlanjut dengan kemunculan tim pembersih yang bertugas mengangkut mayat-mayat korban. Tim ini dipimpin oleh seorang gangster bernama Gu Jongman. Jongman berada di posisi paling rendah dalam struktur organisasi, sehingga kerap diremehkan oleh atasannya. Namun ia tak mempermasalahkan hal itu, karena dijanjikan akan dipromosikan oleh Seok-ho. Saat hendak menguburkan jenazah bos Kim dan korban lainnya, tiba-tiba terdengar suara dari dalam salah satu karung. Ternyata bos Kim masih hidup dan memohon agar Jongman mau menyelamatkannya. Bos Kim memperingatkan bahwa Seok-ho adalah pengkhianat yang tidak bisa dipercaya dan menjanjikan Jongman 1 truk senjata api sebagai imbalan jika bersedia menyelamatkannya. Namun Jongman tetap pada pendiriannya. Ia mengabaikan tawaran itu dan justru memukul bos Kim dengan sekop karena menolak diombang-ambingkan oleh janji. Saat kembali ke markas, Jongman menemui Seok-ho untuk menagih janji promosi menjadi manajer klub malam. Sayangnya, bos Kim terbukti benar. Seok-ho malah menghinanya dan mengatakan bahwa Jongman tidak pantas jadi orang sukses. Tersinggung dan kecewa, Jongman dan anak buah setianya mulai menyusun rencana balas dendam. Ia ingin menguasai jaringan penyelundupan senjata agar bisa menjadi penguasa baru dalam aliansi geng. Meskipun awalnya anak buahnya menolak terlibat dalam bisnis senjata, Jongman menegaskan bahwa ia tidak ingin terus diremehkan. Terungkap bahwa sebelumnya bos Kim sempat didekati oleh sebuah organisasi misterius di pelabuhan. Mereka tidak memperlihatkan identitas, namun menawarkan kerjasama untuk menyebarkan senjata ke seluruh Korea. Di sisi lain, Lee Du sedang menginterogasi Jung Tae. Jung Tae mengaku bahwa senjata yang digunakannya berasal dari paket misterius yang dikirim tanpa nama pengirim. Ia menyatakan bahwa bukan hanya dirinya yang menerima paket semacam itu, banyak orang lain juga mendapatkannya. Namun, ia menolak memberi rincian lebih lanjut. Jung Tae bahkan merasa tindakannya membunuh orang-orang yang menurutnya sampah masyarakat adalah tindakan heroik dan menantang pihak berwajib untuk menemukan pelakunya karena itu tugas mereka yang digaji pajak rakyat. Jika pernyataan Jung Tae benar, maka Korea bisa berada di ambang kekacauan seperti di Amerika, di mana senjata bisa diakses oleh siapa saja. Namun Sersan Seo dan atasannya menganggap Jung Tae hanya berhalusinasi karena memiliki riwayat gangguan mental, sehingga pernyataannya dianggap tidak kredibel. Di tengah kekacauan ini, muncul kasus lain yang tak kalah mengkhawatirkan, perundungan di sebuah SMA yang terjadi setiap hari. 2 siswa, Kyujin dan Yongdong, menjadi korban bullying oleh Songjun. Mereka dipalak dan dimanfaatkan setiap hari. Bagi mereka, sekolah bukanlah tempat menuntut ilmu, melainkan neraka yang menyiksa, di mana tak ada satupun guru atau siswa lain yang peduli. Kyujin bahkan beberapa kali mencoba bunuh diri karena sudah tak tahan. Namun selalu mengurungkan niat karena memikirkan ibunya yang sangat menyayanginya. Karena itu, ia memilih bertahan dan terus menerima perlakuan kejam dari Songjun. Di tempat lain, Won Seong terlihat sedang berbelanja di supermarket dengan mengenakan masker dan hoodie agar identitasnya tidak dikenali. Meski begitu, ibu-ibu di sana tetap membicarakannya secara negatif karena ia pernah terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Merasa harga dirinya diinjak, Won Seong marah dan mengamuk di tempat umum. Saat kembali ke rumah, ia menemukan sebuah paket di depan pintu, di mana paket itu seharusnya untuk ibunya, yang kini entah kemana. Setelah dibuka, isinya adalah senapan laras panjang. Melihat senjata itu, Won Seong merasa senang karena bisa membalas orang-orang yang telah menghina dan merendahkannya. Ia segera pergi ke bukit untuk mencoba senjata tersebut. Sebagai mantan wajib militer, tentu ia sudah terlatih menggunakan senjata api.
Sementara itu, Li Du yang sedang memeriksa kardus dari tempat tinggal Jung Tae tiba-tiba teringat bahwa kardus serupa juga pernah ia lihat di depan rumah Won Seong. Ia pun segera panik, khawatir jika senjata itu disalahgunakan. Li Du memerintahkan Sersan Seo untuk melacak posisi Won Seong melalui gelang GPS yang dikenakannya. Namun, ternyata Won Seong berhasil melepas gelang itu, padahal seharusnya hanya bisa dibuka oleh pihak berwenang. Di saat bersamaan, Li Du mendatangi rumah Won Seong untuk mencari petunjuk, namun ia justru mendapati seseorang sedang menyusup ke dalam rumah. Hampir saja orang itu dihajarnya, tapi pria tersebut buru-buru mengaku bahwa dirinya bukan penjahat. Ia memperkenalkan diri sebagai Moon Baek dan mengaku sedang menyelidiki paket berisi senjata. Ternyata ia juga pernah menerima paket misterius serupa, hanya saja miliknya hanya berisi peluru. Ia juga menemukan secari kertas dalam paket yang memuat sejumlah alamat yang ia curigai adalah daftar penerima kiriman serupa. Namun Li Du belum sepenuhnya mempercayainya karena sikap Moon Baek terlihat mencurigakan. Tak lama kemudian, muncul satu lagi penyusup yang berada di depan rumah Won Seong. Setelah dikejar, diketahui orang ini adalah anak buah Jongman. Li Du dan Moon Baek segera menangkapnya. Li Du semakin bingung, mengapa anak buah gangster datang ke tempat ini, dan kenapa Moon Baek terus menempel padanya. Karena tidak punya banyak waktu, Li Du mengikat anak buah Jongman dan menghubungi kantor polisi untuk meminta bantuan penangkapan. Dari pusat pengawasan CCTV, Li Du mendapat kabar bahwa Won Seong terlihat membawa tas besar yang diduga berisi senjata. Melihat situasi darurat, Moon Baek menawarkan tumpangan mobil untuk mengejar Won Seong, dan Li Du pun menerima tawaran itu. Dalam perjalanan, Moon Baek menyatakan ketertarikannya pada kasus penyelundupan senjata dan menyatakan siap membantu. Tapi Li Du memilih tak banyak bicara dan menyuruhnya fokus mengemudi. Sementara itu, Won Seong sudah bersiap melakukan aksi berbahaya dengan senjatanya, dan ternyata tujuannya adalah kantor polisi, tempat orang-orang yang dulu menangkapnya. Setibanya di lokasi, Li Du segera memborgol tangan Moon Baek ke pintu mobil dan meminta atasannya segera mengevakuasi para polisi dari dalam kantor. Beruntung hanya ada sekitar 30 personel di dalam, sehingga proses evakuasi bisa dilakukan cepat. Namun sialnya, Won Seong sudah lebih dulu masuk dan memulai penembakan secara brutal. Saat Li Du masuk, 3 polisi sudah menjadi korban. Ia langsung menyuruh semua personel lainnya keluar, dan berusaha mengambil senjata Jung Tae yang disimpan di ruang barang bukti. Sayangnya, atasannya tertembak di bagian vital dan tak bisa diselamatkan. Li Du lalu berlari keluar untuk mengambil peluru cadangan dari mobil Moon Baek yang cocok dengan senapan tersebut. Melihat itu Moon Baek yang penasaran berhasil melepaskan borgolnya. Kebetulan ada wartawan yang sedang mencari berita sensasional dan Moon Baek mengajaknya masuk ke kantor polisi. Di dalam situasi makin kacau karena Won Seong makin membabi buta. Untungnya, Li Du kembali dengan senjata lengkap dan baku tembak pun tak terhindarkan. Berkat latar belakangnya sebagai mantan pasukan khusus, Li Du berhasil melumpuhkan Won Seong. Namun, Won Seong sempat mengancam akan membunuh atasan Li Du jika tidak dibebaskan. Li Du berada dalam dilema antara menyelamatkan atasannya atau mengakhiri nyawa Won Seong. Momen itu memicu trauma masa lalunya saat ia terpaksa membunuh warga sipil di Irak, hal yang membuatnya berhenti dari militer. Meski sudah bersumpah tak akan membunuh lagi, ia akhirnya menarik pelatuk. Tanpa ia sadari, seluruh aksinya direkam oleh wartawan yang haus berita viral. Video penembakan itu pun tersebar luas, hingga sampai ke tangan Kyu Jin. Melihat aksi heroik Li Du, Kyu Jin yang terus-menerus dibully mulai percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan adalah dengan kekerasan juga. Ia pun mulai mencari cara membeli senjata secara ilegal. Saat di sekolah, Song Jun kembali mengintimidasinya dan memaksa Yongdong untuk memukul Kyu Jin. Meski terpaksa, Yongdong menurut, padahal mereka sahabat. Di tempat lain, Moon Baek sedang diinterogasi oleh Sersan Seo yang ingin tahu alasan ia ada di TKP penembakan. Namun, Moon Baek hanya menjawab santai bahwa ia ingin membantu Li Du karena penasaran dengan kasus ini. Sementara itu, Li Du juga diperiksa oleh divisi Propam karena dianggap menyalahgunakan senjata api. Mereka bahkan menuduhnya sebagai psikopat yang hanya mencari alasan untuk membunuh. Beruntung Komandan Yun datang dan membela Li Du. Ia menyatakan bahwa tindakan Li Du sah dan diperlukan, lalu mengultimatum pihak Propam untuk membebaskannya. Setelah dibebaskan, Kapten Choi menjemput Li Du dan menenangkannya.
Sebagai ayah angkat, ia tahu betul trauma Lee Du terhadap dunia senjata. Dulu Lee Du pensiun dari militer karena tidak ingin lagi membunuh. Ia masuk ke divisi patroli polisi agar tak harus bersentuhan dengan senjata. Namun, kini ia terseret kembali dalam kekerasan yang ia coba tinggalkan. Keesokan harinya, Jong-gu melapor bahwa anak buah Jong-man yang mereka tangkap berhasil kabur. Lee Du pun memutuskan untuk mengejarnya sendiri. Ia menyuruh Jong-gu menyelidiki lebih jauh siapa sebenarnya Moon Baek, karena pria itu makin mencurigakan. Sementara itu, Lee Du menuju markas geng Glory, organisasi milik Seok Ho. Meski datang sendirian, Lee Du tanpa gentar langsung menunjukkan foto si penyusup kepada Seok Ho. Namun, Seok Ho mengaku tak mengenal orang itu dan mengatakan hanya berhubungan dengan Jong-man. Ia juga bersikukuh tak tahu menahu soal distribusi senjata. Lee Du mengancam akan membongkar semua aktivitas geng jika Seok Ho berani berbohong. Tak lama setelah itu, Jong-gu mengirim kabar bahwa Moon Baek ternyata adalah manajer di sebuah perusahaan besar yang memproduksi peluru untuk diekspor ke Amerika. Ia juga mengirimkan alamat rumah Moon Baek yang berada di kompleks apartemen mewah di pusat kota. Informasi ini membuat Lee Du semakin curiga dan waspada terhadap Moon Baek. Di markasnya, Jong-man mengadakan pertemuan dan tanpa diduga mengetahui bahwa bos Kim masih hidup. Ternyata Kim diselamatkan olehnya karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyingkirkan Seok Ho dari posisinya. Kim kemudian memerintahkan Jong-man dan anak buahnya untuk merebut kembali ponselnya yang kini berada di tangan Seok Ho, sebab di dalamnya tersimpan bukti penyelundupan senjata di Korea. Ponsel itu menjadi kunci untuk menjatuhkan Seok Ho. Sementara itu, Kyung Suk sedang menyiapkan nasi untuk anaknya yang sebenarnya sudah lama meninggal, karena ia masih merasa sang anak hadir di sisinya. Seperti biasa, ia pergi ke depan perusahaan, menuntut permintaan maaf sang direktur namun kembali diusir. Di tempat lain, Kyu Jin menjadi korban perundungan. Ia bahkan tak bisa makan di kantin karena Song Jun menumpahkan makanan ke kepalanya. Nasibnya mirip dengan Yongdong yang terus diperbudak, sehingga Kyu Jin memendam niat membunuh Song Jun. Keinginannya seperti terkabul ketika esoknya ia menerima paket misterius berisi senapan. Membuatnya tersenyum puas karena yakin hidupnya akan berubah. Malam harinya Lee Du menemui Moon Baek di sebuah warung dan menanyainya apakah benar ia pernah bekerja di perusahaan amunisi. Moon Baek menjawab sudah keluar setelah divonis kanker stadium 4 dan hanya memiliki sisa hidup 6 bulan. Ia bercerita pernah berniat bunuh diri, namun di hari yang sama mendapat tautan misterius dari telegram. Setelah dibuka, situs itu menghilang dan 3 hari kemudian ia menerima paket berisi peluru. Moon Baek lalu memberikan alamat yang ia temukan di paket tersebut, yang ternyata adalah rumah ibu Kyung Suk. Lee Du segera meluncur ke rumah itu, namun Kyung Suk sudah menerima senjata dan tengah menghadang direktur yang ia salahkan atas kematian anaknya. Dengan mata berkaca-kaca, ia meminta maaf pada sang direktur, tapi justru diperintah untuk ditabrak oleh sopirnya. Kyung Suk yang murka langsung mengacungkan pistol. Sang direktur yang bahkan tidak tahu nama anaknya baru meminta maaf setelah diancam, namun tetap berakhir tewas ditembak Kyung Suk. Merasa lega, ia menelpon Lee Du dan mengaku jika dirinya telah membunuh sang direktur dan berencana menyerahkan diri usai berdoa untuk anaknya. Tak lama, rumahnya didatangi anak buah Jong-man. Saat Lee Du tiba, ia melihat mobil geng tersebut dan menyuruh Moon Baek berjaga di luar sementara ia masuk. Pertarungan sengit terjadi. Lee Du melumpuhkan para gangster dan menemukan Kyung Suk bersembunyi di lemari dengan luka tembak di perut. Moon Baek, yang ternyata ahli bela diri, membantu mengusir para penyerang lalu mengantar Kyung Suk ke rumah sakit. Saat menunggu operasi, Lee Du teringat kebaikan Kyung Suk dan semakin marah pada ketidakadilan yang menimpanya. Ia lalu menyerang markas geng Glory, mengira Jong-man digerakkan Seok Ho. Meski Seok Ho tidak ada, ia mengacak-acak tempat itu, membuat Seok Ho marah sekaligus takut. Tak lama, Seok Ho diberitahu bahwa semua kekacauan berasal dari Jong-man. Lee Du bersama Sersan Seo kemudian menyelidiki rumah Kyung Suk dan menemukan daftar penerima senjata yang semuanya pernah mengunjungi situs misterius seperti Moon Baek. Sasaran pengiriman adalah orang depresi, korban bullying, atau korban ketidakadilan, mereka yang rawan terdorong untuk membalas dendam. Jika dibiarkan, Korea Selatan bisa kacau. Malam berikutnya, Lee Du mengunjungi Moon Baek di rumah sakit dan bertanya alasan ia mau membantu. Moon Baek mengaku hanya ingin berbuat baik sebelum mati. Ia bercerita masa lalunya yang kelam, dibuang orang tua, diambil organnya saat bayi, kehilangan mata kiri,
hingga dijual ke Amerika untuk kembali dijadikan korban perdagangan organ. Beruntung FBI menyelamatkannya. Sementara itu, Kyujin di sekolah masih menahan diri untuk tidak menembak Songjun karena belum menguasai senapan. Namun setelah terus diintimidasi hingga disilet di punggung, emosinya meledak. Malamnya, Jongman menyusup ke rumah sakit untuk membunuh Lee-du, tetapi gagal karena dihalangi Moonbaek. Disinilah terungkap bahwa Moonbaek sebenarnya adalah dalang penyebaran senjata. Organisasinya bahkan pernah mengirim 1 truk senapan untuk Bos Kim. Namun kudeta yang terjadi membuat rencananya berantakan, apalagi Lee-du sangat sulit dihentikan. Saat merencanakan langkah berikutnya, ia tanpa ragu menembak salah satu anak buahnya yang terlalu banyak bicara. Cerita kemudian mundur 20 tahun lalu saat berada di Amerika, saat distribusi senjata sedang marak. Moonbaek yang dibesarkan gangster mulai membantai mafia yang dulu mengambil organnya. Aksinya membuat Jack, mafia senjata, kagum dan mengadopsinya. Jack memberinya mata kiri berwarna biru, membuatnya dikenal sebagai Blue Brown, lalu melatihnya menjadi penjual senjata dan pembunuh. Saat dewasa, Moonbaek meminta izin menyebarkan senjata gratis untuk menciptakan kekacauan dan mendorong legalisasi senjata, meski alasan pribadinya adalah balas dendam pada negara di mana ibunya yang pernah meninggalkannya di sana. Kembali ke masa kini, Seok-ho memanggil Jongman ke markas dan memukulinya karena dicurigai berkhianat. Jongman membantah dan pura-pura tetap setia, tetapi Seok-ho diam-diam mulai menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Keesokan harinya di sekolah, Songjun kembali mengusik Kyujin saat makan. Namun, kali ini Kyujin tak lagi gentar karena ia telah memutuskan untuk suatu saat menghabisi para pembulinya. Sementara itu, di tempat lain, anak buah Moonbaek menyarankan agar Lee-du dibunuh, tetapi Moonbaek menolak karena masih ingin mempermainkan para polisi. Moonbaek lalu pergi ke sebuah tempat umum di mana Kyujin dan Yongdong sedang makan. Ia telah menyiapkan skenario untuk memancing Kyujin agar segera membunuh Songjun. Di tengah makan, Yongdong meminta maaf pada Kyujin karena pernah memukulnya. Itu semua terjadi karena paksaan Songjun dan gengnya. Diam-diam, Moonbaek mengerahkan anak buah untuk memprovokasi para preman di sekitar mereka hingga bentrokan pun pecah. Saat suasana kacau, Moonbaek menyewa senapan angin dan ikut melawan para preman. Melihat aksi itu, Kyujin terkesima dan semakin yakin bahwa senapan bisa digunakan untuk melindungi orang lemah. Baginya, membunuh Songjun berarti menyelamatkan para korban bully. Usai keributan, ia memohon agar Moonbaek mengajarinya menembak. Moonbaek menerima dengan senang hati, bahkan turut melatih Yongdong. Setelah itu, Moonbaek menghubungi Seok-ho untuk memberitahu keberadaan senapan milik Bos Kim, menyarankannya untuk menyebarkan senjata itu sebelum direbut Jongman. Sambil menunggu langkah Seok-ho, komplotan Moonbaek menyewa warga lanjut usia di pinggiran kota untuk mengirimkan paket senjata tanpa mereka ketahui isinya. Di sisi lain, Kyujin telah bulat tekad membawa senapan ke sekolah. Sebelum berangkat, ia memeluk ibunya erat seolah berpamitan untuk terakhir kalinya. Moonbaek lalu menemui Lee-du yang belum tahu identitas aslinya dan memberinya daftar penerima senapan, termasuk nama Kyujin. Keduanya menuju sekolah itu. Lee-du memerintahkan Sersan Seo mengerahkan pasukan dan memberitahu pihak sekolah bahwa salah satu murid membawa senjata. Tiba-tiba, semua pintu keluar digembok dan kuncinya menghilang. Kyujin yang bersiap menyerang dipanggil ke ruang guru, sementara anak buah Songjun mengambil tasnya yang berisi senapan asli tanpa mereka ketahui. Saat Kyujin panik, terdengar suara tembakan dari kelas lain. Ternyata Yongdong juga memiliki senjata dan mulai menembaki orang-orang di sekolah. Ia bahkan memberi revolver pada Kyujin, mengajaknya membantai semua orang karena merasa tak pernah dibela, bahkan oleh guru. Kyujin ragu namun Yongdong terus melanjutkan aksinya. Kerusuhan memaksa para murid dan guru berlindung di perpustakaan. Yongdong menawarkan untuk membiarkan mereka keluar asalkan menyerahkan Songjun kepadanya. Murid-murid pun meninggalkannya sendirian. Ketika Yongdong hendak menembak Songjun, Lee-du datang mencoba menghentikannya. Namun Kyujin yang terhasut Moonbaek muncul dan mengacungkan pistol. Meski sangat ingin membunuh Songjun, ia teringat ibunya dan mulai ragu. Lee-du menasihatinya bahwa balas dendam hanya akan membawa penderitaan. Kyujin akhirnya menurunkan senjata sambil menangis, lalu ia dan Yongdong ditangkap. Namun kenyataannya pahit, Songjun si pembuli justru dianggap korban, sementara Kyujin harus menanggung hukuman.
Ibunya hanya bisa menangis melihat anaknya hancur. Di sisi lain, Li-du sudah mengetahui bahwa Moonbaek adalah dalang semua kekacauan, tapi saat polisi hendak menangkapnya, Moonbaek menghilang. Di apartemennya yang kosong, Li-du menemukan paket senjata atas namanya, sebuah tantangan perang dari Moonbaek. Setelah tragedi sekolah, situasi Korea memburuk karena puluhan ribu senjata telah tersebar, membuat masyarakat dan geng kriminal resah. Seok-ho memanfaatkan situasi ini. Ia berpura-pura menyalahkan Jongman, lalu mengajak Li-du bertemu untuk menyerahkan senjata dan mengklaim bahwa semua ulah itu berasal dari bos Kim dan Jongman. Di kantor pusat presiden memerintahkan pembentukan operasi gabungan yang melibatkan intelijen, militer, dan polisi. Jika gagal maka darurat militer akan diberlakukan. Sementara itu Jongman dan bos Kim mulai mengumpulkan senjata dari penerima paket, tapi masih menahan diri untuk tidak menyerang Seok-ho. Tak lama, Seok-ho mendatangi Jongman dengan ajakan kerjasama di mana sebenarnya jebakan. Ia ingin Jongman menggali makam bos Kim dan memotong jarinya demi membuka ponsel berisi data bisnis senjata. Namun Jongman yang menyadari kelicikan Seok-ho segera mengajak bos Kim membalikan keadaan. Keesokan harinya, Jongman dan kelompoknya pergi ke sebuah lokasi dan pura-pura menggali tanah, seolah-olah benar-benar mengubur bos Kim. Aksi itu sengaja dilakukan karena mereka tahu polisi dan anak buah Seok-ho sedang mengawasi dari kejauhan. Setelahnya, mereka menuju sauna yang biasa didatangi anak buah Seok-ho. Di sana, mereka diusir dan diancam agar segera menyerahkan jari bos Kim. Sementara itu, di markasnya Seok-ho telah bersiap dengan pistol, berniat membunuh Jongman lalu menyerahkannya kepada polisi. Namun yang datang justru bos Kim yang selama ini dianggap sudah mati. Seok-ho pun terkejut besar, menyadari orang yang ia hianati ternyata masih hidup. Di saat bersamaan, Jongman masih berada di sauna dan membantai semua anak buah Seok-ho, lalu menggasak seluruh uang geng Glory. Sementara itu, di markas, bos Kim dan Seok-ho terlibat baku tembak yang membuat polisi mengirim tim anti-teror. Saat Sersan Seo tiba, keduanya sudah tewas. Sedangkan Jongman membagi-bagikan uang kepada anak buahnya, menghargai perjuangan mereka. Dari seorang yang diremehkan, ia kini menjadi bos geng terbesar di Korea Selatan. Namun kejayaannya tak lama, karena Li-du dan timnya bersiap menggerebek mereka. Baku tembak pun pecah. Jongman berhasil kabur dengan mobil, tetapi Li-du menembaknya dari jarak 1 kilometer hingga ia tertangkap. Penangkapan ini menggagalkan rencana Moonbaek yang berharap Jongman menjadi pengalih perhatian. Kini ia mendapat tekanan dari Jack. Jika misi gagal, bisnis mereka bisa terendus CIA dan FBI. Moonbaek harus mencari cara agar senjata api tersebar ke seluruh negeri Korea. Di tengah kekacauan itu, Kapten Choi mendapat kabar putrinya bunuh karena ditipu hingga kehilangan semua uang. Kesedihan ini menghancurkannya. Li-du yang belum tahu kabar tersebut, meminta bantuan mantan komandannya di militer untuk mendapatkan senjata dan dukungan intel dalam lacak Moonbaek. Intel sendiri sudah mengantongi informasi lengkap tentang organisasi itu. Moonbaek yang selalu selangkah di depan, mengundang wartawan yang pernah memviralkan Li-du dan membayarnya mahal untuk merekam setiap insiden penembakan. Ia lalu meretas internet Korea dan mengumumkan bahwa malam itu ia akan menguasai negara, sekaligus mengancam Li-du bahwa ia telah mengirim senjata kepada Kapten Choi. Kapten Choi pun mendatangi para penipu yang menghancurkan hidup putrinya. Meski awalnya ditertawakan, mereka ketakutan ketika ia menodongkan pistol dan menembaki mereka. Wartawan bayaran Moonbaek menyiarkan kejadian itu secara langsung. Saat Choi hendak menembak korban terakhir, Li-du muncul, mengingatkannya bahwa dulu Choi lah yang melarangnya balas dendam. Choi menangis, merasa tak mampu menegakkan keadilan. Gagalnya rencana membuat Moonbaek marah. Ia menembaki Li-du hingga terluka parah, sementara Kapten Choi tewas melindunginya. Li-du hampir melawan, namun kembali tertembak dan sekarat. Moonbaek membiarkannya hidup untuk menyaksikan dunia barunya, sebuah dunia di mana siapapun bisa menegakkan keadilan dengan senjata api. Sejak itu, senjata menjadi hal biasa di Korea Selatan. Semua orang membawanya, konten kreator membuat video unboxing senjata, dan negara tenggelam dalam kekacauan. Pemerintah bersiap memberlakukan darurat militer, sementara masyarakat terbelah antara yang pro dan kontra senjata api. Moonbaek kemudian mengunjungi rapat darurat para ketua geng, menembak salah satunya untuk menunjukkan kuasa, lalu memaksa mereka mengikuti seleksi brutal. Hanya satu yang terpilih, sisanya dibantai.
Seminggu kemudian, Lee Du sadar dari koma. Korea sudah berubah total. Setelah kehilangan ayah dan adik angkatnya, ia merasa berhak membalas dendam. Usai pemakaman, ia mendapat kabar ribuan warga berdemo di depan Majelis Nasional. Mengetahui potensi bentrokan antara kubu pro dan kontra senjata, Lee Du bergegas menuju lokasi. Setibanya di lokasi demo, Lee Du kembali mendapat telepon dari Moon Baek. Mereka pun bertemu di sebuah gedung, di mana Moon Baek hadir dengan kawalan belasan tentara bayaran. Moon Baek lalu mengajaknya bekerja sama, merasa bahwa mereka memiliki kesamaan nasib. Masa lalu yang tragis, kehilangan orang tua, dan hidup penuh trauma. Setelah dipikirkan, Moon Baek sebenarnya tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya ingin memberi kekuasaan kepada orang-orang yang menderita dengan cara mempersenjatai mereka. Menurutnya, saat seseorang memegang senjata, pilihan untuk menarik pelatuk ada di tangan masing-masing. Namun bagi Lee Du, Moon Baek hanyalah sosok yang dibutakan oleh dendam. Gagal membujuk Lee Du, Moon Baek segera menjalankan rencana keduanya, mengirimkan satu truk berisi senapan ke lokasi demo. Warga yang melihatnya menjadi kalap dan berebut senjata. Menyadari bahaya, Lee Du bergegas menghentikan truk tersebut. Namun Moon Baek mengerahkan pasukannya untuk membunuh Lee Du. Meski terluka, Lee Du mampu mengalahkan mereka sendirian. Sayangnya, ia terlambat, kekacauan sudah terjadi, warga bentrok dengan polisi dan militer. Banyak orang mengambil senjata karena takut ditembak lebih dulu. Momen ini membuktikan bahwa senapan bukanlah simbol harapan seperti kata Moon Baek, melainkan sumber ketakutan. Di tengah kerusuhan, Lee Du berusaha mengejar Moon Baek. Namun Moon Baek melempar granat asap yang membuat warga panik hingga saling menembak. Bahkan Moon Baek sendiri terkena peluru nyasar, tetapi ia merasa puas karena tujuannya tercapai. Saat mayat-mayat bergelimpangan, Lee Du menemukan seorang anak kecil yang menangis ketakutan setelah kedua orang tuanya tewas tertembak. Lee Du langsung memeluknya, bertekad setidaknya satu nyawa harus terselamatkan dari tragedi ini. Momen mengharukan itu terekam kamera wartawan dan disiarkan langsung. Tindakan heroik Lee Du membuat banyak warga sadar bahwa senjata hanya membawa bencana. Setelah baku tembak reda, pemerintah menggelar upacara penghormatan bagi para korban, dan seluruh warga yang memiliki senjata diwajibkan menyerahkannya ke polisi. Di sisi lain, wartawan yang dulu memviralkan Lee Du kini dipromosikan menjadi manajer siaran. Namun pada hari pertamanya, ia justru ditembak oleh seorang ibu yang hidupnya hancur akibat berita yang ia tulis. Sementara itu, Moon Baek terlihat koma di rumah sakit. Lee Du sengaja menyelamatkannya untuk menggali informasi lebih dalam tentang organisasi Jack. Sayangnya, Jack telah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Moon Baek. Adegan tersebut tidak ditampilkan, sehingga ada kemungkinan Moon Baek masih hidup. Di akhir cerita, Ibu Kyung Suk akhirnya sadar dari koma, sementara Lee Du memutuskan mengadopsi anak yang ia selamatkan dari baku tembak. Film pun akhirnya berakhir. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.